Oke, sesuai janji gue, dikarenakan episode ke-6 dari kartun Hello Boss sudah rilis dan juga episode tersebut sedikit memiliki hubungan dengan episode sebelumnya, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membuatkan video pembahasannya. Nah, kita mulai dulu dari episode kelima yang bisa dibilang merupakan awal dari konflik besar dari kedua episode ini. Well, sebenarnya bukan awal juga sih, soalnya masalah yang terjadi pada episode ini dimulai pada episode keempat kemarin, di mana setelah Stolas mengalami luka parah yang diakibatkan oleh Striker, Blitzo menjadi semakin takut kalau dirinya akan mati sendirian. Maka dari itu pada cerita kali ini ia pun memutuskan untuk kembali bertemu dengan saudari perempuannya yang bernama Barbie Wire. Nah, tapi ketika ia ingin bertemu dengannya, pihak rumah sakit rehabilitas memberitahu Blitzo bahwa Barbie Wire sebenarnya telah keluar dari sana dan mereka tidak memberitahu Blitzo mengenai hal ini. Nah, sebelum kemunculan episode ini, kita sebenarnya sudah mendapatkan sebuah info dari episode ketiga di season pertama bahwa saudarinya Blitzo memang berada di pusat rehabilitasi lewat pernyataan yang dikeluarkan oleh mantannya Blitzo, yaitu Veronica Mayday. Pada saat itu, kita masih belum mendapatkan informasi apa yang menyebabkan Barbie Wire bisa masuk ke dalam pusat rehabilitasi, dan juga kita masih mempertanyakan apakah perkataan Veronica ini memang merupakan fakta atau hanya ejekan kepada Blitzo saja. Lalu pada episode kelima kali ini, kita pun akhirnya diberitahu bahwa Barbie Wire memang masuk ke pusat rehabilitasi yang kemungkinan besar dikarenakan masalah yang sama seperti yang dialami oleh Veronica, yaitu kecanduan minuman yang dibuat oleh Beelzebub. Nah, selain itu, kita juga bisa mengetahui bahwa alasan kenapa Barbie Wire masuk ke pusat rehabilitasi adalah karena ia berusaha menjauh dari Blitzo dan ingin memulai hidup yang baru. Dari sini kita bisa tahu bahwa sepertinya Blitzo telah melakukan suatu tindakan yang membuat Barbie Wire mengalami trauma besar di masa lalu. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Blitzo? Well, itu semua akan terjawab di episode berikutnya. Nah, dikarenakan hal ini, Blitzo pun terus berusaha untuk mencari Barbie Wire, sementara Millie dan Moxie diberikan tanggung jawab untuk mengurusi klien baru mereka. Hal ini pun membuat Moxie menjadi sangat excited karena ini merupakan pertama kalinya ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan sebesar ini. Mereka berdua pun menuju lokasi target, yaitu di sebuah perkemahan manusia, di mana kita pun disajikan dengan konflik sebenarnya dari episode ini. Yes, meskipun di awal episode gue menyebutkan bahwa episode kelima dan keenam merupakan konflik besar dari karakter Blitzo, namun sebenarnya episode kelima ini lebih berfokus pada konflik antara Millie dan juga Moxie. Untuk masalah Blitzo, ini sebenarnya hanya merupakan setup bagi cerita di episode ke-6 nanti. Nah, masalah apa sih yang dialami oleh kedua pasangan ini? Well, di episode ini kita pun akhirnya ditunjukkan dengan sisi gelap atau negatif dari hubungan mereka berdua. Nah, dikarenakan Moxie diberikan tanggung jawab yang sangat besar, ia pun menjadi terlalu bersemangat dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan caranya sendiri. Tetapi di awal misi, cara yang dilakukan oleh Moxie ternyata sudah terlihat tidak begitu efektif, sementara Millie terlihat dapat menyelesaikan misi ini dengan waktu yang sangat cepat. Tidak ingin suami tercintanya menjadi kecewa, Millie pun membiarkan Moxie menjalankan misi ini dengan caranya sendiri. Nah, meskipun misi ini berjalan dengan keinginan Moxie, namun sayangnya apa yang diharapkan oleh Moxie tidak berjalan dengan apa yang ia harapkan. Ketika mereka berdua menyamar menjadi anggota perkemahan, Moxie mengalami kesulitan dalam berbaur dengan para manusia di sana, sementara Millie dapat dengan mudah menjadi siswa yang paling populer. Hal ini pun membuat Moxie menjadi sangat cemburu dan misi mereka berjalan cukup lama. Meskipun begitu, Millie dengan sangat suportif terus mendukung Moxie dan menjalankan misi mereka dengan cara seperti ini. Hingga pada akhirnya, Moxie menjadi sangat jengah dan mengeluarkan unek-uneknya di depan Millie. Tapi tanpa Moxie duga, Millie juga langsung mengeluarkan unek-unek dari apa yang selama ini ia rasakan. Meskipun hubungan mereka berdua terlihat sempurna, namun sebenarnya hubungan antara Millie dan juga Moxie sangatlah berat sebelah. Kita terus kali melihat Millie yang selalu membantu Moxie dalam berbagai hal, entah itu dalam masalah pekerjaan maupun masalah emosional. Tetapi kita tidak pernah melihat hal yang sebaliknya. Millie memang terlihat seperti individu yang sempurna, tapi sebenarnya ia juga sama seperti yang lainnya, sama-sama memiliki perasaan dan juga butuh yang namanya pengakuan. Dengan dirinya yang mendapatkan perhatian yang banyak dari orang-orang di perkemahan, Millie akhirnya bisa merasakan hal yang selama ini terasa kurang baginya. Yes, pada akhirnya kita pun mendapatkan episode yang bisa berfokus pada karakter Millie. Buat yang belum tahu, fandom dari kartun Hello Boss seringkali mempermasalahkan karakter Millie yang terlihat seperti tidak memiliki kekurangan sama sekali. Perannya di serial ini hanya sebagai istri yang sempurna bagi Moxie dan ia seperti tidak memiliki masalah sama sekali. Hal ini jelas membuat para fans menjadi agak risih karena mereka merasa hal ini membuat Millie menjadi karakter yang satu dimensi saja, dan juga mengingat ini merupakan sebuah serial kartun yang dipenuhi dengan berbagai masalah dan trauma, ini membuat Millie terlihat seperti karakter yang asing di serial ini. Kehadiran episode ini jelas memberikan hal yang selama ini dibutuhkan oleh para fans, sebuah episode yang menunjukkan sisi lain dari Millie, dan menurut gua ini merupakan sebuah penggambaran masalah yang cukup bagus. Meskipun pada awalnya gua dan
beberapa orang merasa bahwa masalah yang dialami oleh Millie ini terkesan tidak terlalu besar seperti masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Namun kalau kita melihat kembali, masalah ini sebenarnya sangat cocok bagi karakternya. Dikarenakan karakter Millie selalu berpusat pada hubungannya dengan Maxi, jadinya dengan menambahkan masalah di antara hubungan mereka berdua, hal ini membuat hubungan keduanya menjadi semakin sempurna lagi. Karena bagi gua, hubungan yang paling bagus adalah hubungan yang pasti selalu ada argumen atau konflik di dalamnya. Namun kedua pasangan dapat menyelesaikan semua itu dengan cara yang baik dan juga sehat. Setelah Millie mengungkapkan semua unek-uneknya, Maxi pun merasa bersalah dan ia pun meminta maaf kepada istrinya serta membiarkannya menikmati kesenangan yang sedang ia rasakan. Sementara itu, Blitzo yang di sepanjang hari ini berusaha mencari saudarinya, akhirnya berhasil menemukannya di tempat perkemahan yang sedang didatangi oleh Maxi. Di waktu yang bersamaan, Maxi juga hadir di pertemuan ini karena orang yang berusaha ia incar merupakan bawahan dari Barbie Wire. Mereka semua pun terlibat pertarungan kecil di sebuah kabin hingga pada akhirnya bawahannya Barbie Wire terpaksa harus mati secara tidak sengaja. Blitzo pun berusaha berbincang dengan saudarinya, namun ia menolak semua ajakan dari Blitzo dan ia secara tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin bertemu lagi dengan Blitzo. Kemarahan yang dikeluarkan oleh Barbie Wire pada episode ini tentunya menimbulkan pertanyaan yang cukup besar. Apa yang telah dilakukan oleh Blitzo hingga membuat saudarinya seperti ini? Awalnya para fans menduga kalau ini semua dikarenakan Blitzo telah meracuni saudarinya sendiri hingga membuatnya menjadi kecanduan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini semua diakibatkan oleh sebuah insiden yang terjadi di masa lalu. Nah, lalu manakah yang benar? Well, jawaban dari pertanyaan ini bisa terjawab di episode berikutnya, yaitu episode ke-6. Pada awal episode ke-6, kita ditunjukkan dengan keseharian dari Vizzaroli dan juga Asmodeus yang secara tidak terduga, mereka berdua ternyata memiliki hubungan yang sangat sehat. Nah, sebelum episode ini muncul, banyak fans menduga kalau Vizzaroli dan Asmodeus bakal memiliki hubungan yang sangat toksik dikarenakan mereka berdua tinggal di cincin birahi, yaitu sebuah area yang seharusnya hanya diisi oleh orang-orang yang gairah nafsunya sangat tinggi dan minimnya rasa cinta. Bahkan dalam episode ke-7 saja, Vizzaroli dan juga Asmodeus sempat mengejek Maxi yang berusaha menyanyikan sebuah lagu kepada Millie yang memiliki vibe rasa cinta yang sangat kental. Jadi dengan semua ini, nggak heran dong kalau para fans menduga kalau Vizzaroli dan Asmodeus bakal memiliki hubungan yang hanya berpusat pada hawa nafsu saja. Tapi ternyata hubungan kedua individu ini bisa dibilang sangatlah positif, bahkan hampir sama atau mungkin lebih sehat ketimbang hubungan Millie dan juga Maxi. Kalau harus digambarkan, hubungan antara Fizz dan juga Asmodeus merupakan gambaran dari Stolas dan juga Blitzo apabila mereka berdua saling mengerti satu sama lain. Nah, alasan kenapa mereka berdua terlihat seperti merendahkan Maxi pada episode ke-7 adalah karena mereka berusaha agar tetap terlihat profesional. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, cincin birahi merupakan sebuah tempat di mana para iblis melakukan hubungan intim tanpa adanya rasa cinta. Bahkan bisa dibilang, rasa cinta sepertinya sangat dilarang ada di cincin neraka ini. Nah, dikarenakan hal inilah, hubungan antara Asmodeus dan juga Vizzaroli tidak begitu digubris oleh orang-orang seperti Stolas dan juga Blitzo karena mereka berdua dianggap hanya sebagai rekan kerja saja dan dapat berhubungan tanpa adanya rasa cinta. Tapi seperti yang sudah kita lihat pada episode ini, mereka berdua memang sebenarnya saling cinta dan hubungan percintaan antara mereka berdua mulai dinotis oleh orang-orang. Hal ini bisa dilihat dari salah satu koran berita yang dibaca oleh Vizzaroli di mana terdapat sebuah headline yang menyebutkan bahwa Asmodeus merupakan orang yang hipokrit atau munafik. Hal ini tentu merujuk kepada hubungannya dengan Vizzaroli yang diduga sudah bukan hanya sekedar rekan kerja saja. Hal ini jelas menimbulkan permasalahan bagi mereka berdua dan Vizzaroli berusaha keras untuk menutupi semua ini. Nah, masalah ini pun menjadi semakin besar ketika Fizz sedang datang ke cincin serakah untuk menghadiri sebuah urusan di mana ia secara tidak sengaja bertemu dengan Blitzo. Mereka berdua pun terlibat sebuah argumen dan di waktu yang bersamaan, Crimson pada saat ini sedang ingin mempekerjakan Striker untuk menjadi bawahannya. Striker yang sadar akan kehadiran Blitzo di cincin serakah segera menariknya bersama dengan Fizz untuk dijadikan tawanan. Nah, sementara itu, Stolas tiba-tiba datang menemui Asmodeus untuk meminta sebuah kristal yang dapat membuka gerbang menuju dunia manusia. Kristal tersebut rencananya akan diberikan kepada Blitzo. Dengan begitu, Blitzo dapat pergi ke dunia manusia tanpa perlu menggunakan buku grimoire milik Stolas. Tapi sayangnya, Asmodeus menolak permintaan tersebut karena ia tahu bahwa Vizzaroli sangat membenci Blitzo dan ia pasti akan sangat kesal kepadanya apabila ia memberikan kristal itu kepada Blitzo. Tidak lama setelah itu, Asmodeus mendapatkan panggilan dari Crimson di mana ia memerintahkannya untuk menyerahkan semua aset penelitiannya karena kalau tidak, ia akan menghabisi Vizzaroli dan membocorkan semua rahasia yang selama
selama ini ia simpan. Nah, satu hal yang menarik dari perkataan Crimson ini adalah ia menyebutkan bahwa Asmodeus merupakan pemimpin neraka yang paling lemah dan yang paling tidak berdaya dari semua ketujuh pemimpin neraka. Masih belum diketahui apakah pernyataan ini memang merupakan sebuah fakta atau hanya merupakan gertakan saja yang dilontarkan oleh Crimson. Namun setidaknya hal ini sedikit memberikan gambaran tambahan kepada kita mengenai dunia dari kartun Hell of a Boss. Nah, sementara itu Blitzo dan juga Fizz yang sedang dikurung di dalam jeruji yang sama sempat mengalami argumen yang cukup intens. Satu hal yang menarik dari percakapan antara mereka berdua adalah dari perkataan Blitzo, di mana ternyata ia selalu mengira bahwa Stolas hanya memanfaatkannya saja untuk dijadikan bahan pemuas nafsu. Selama ini ia tidak pernah menganggap bahwa Stolas memang memiliki perasaan kepadanya. Ia selalu berpikir bahwa semua rasa peduli yang ditunjukkan oleh Stolas hanyalah merupakan balas budi untuk bisa selalu menikmati tubuhnya. Gue masih belum bisa memastikan apakah ini merupakan pemikiran yang dipercaya oleh Blitzo selama ini, atau ini hanyalah merupakan bentuk denial atau penyangkalan saja bahwa ia tahu sebenarnya Stolas memang mencintainya, namun ia terus sekali menolak perasaan tersebut. Namun kalau melihat dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Blitzo ketika mengeluarkan pernyataan tersebut, sepertinya Blitzo memang berpikir bahwa Stolas hanya memanfaatkannya saja. Nah, setelah itu, Blitzo pun segera melancarkan aksinya dalam melarikan diri, namun keduanya segera ketahuan oleh pasukan Crimson. Satu hal yang sangat gue suka dari momen ini adalah kita bisa melihat bagaimana Fizz yang terlihat tidak begitu berguna dalam pertarungan. Meskipun ia memiliki pergerakan robotik yang membuatnya dapat bergerak dengan sangat lincah, tetapi itu semua hanya bisa digunakan untuk pertunjukan saja. Keputusan membuat Fizz menjadi tipikal karakter yang cengeng dan tidak dapat bertarung merupakan sebuah keputusan yang sangat bagus, karena meskipun sifat dan juga suara yang dimiliki olehnya terkesan seperti seorang psikopat, namun pada dasarnya ia ini sebenarnya merupakan orang yang sangat lemah dan juga rentan. Nah, di tengah pelarian ini, kita pun akhirnya ditunjukkan dengan sumber konflik dari semua ini. Yes, semua hal yang terjadi di sekitar Blitzo merupakan hasil dari kecelakaan yang terjadi di masa lalu, di mana ketika Fizz sedang berulang tahun dan semua orang merayakannya dengan sangat gembira, Blitzo menjadi kesal dan secara tidak sengaja membuat tempat sirkus mereka menjadi kebakaran. Nah, kecelakaan ini tidak hanya membuat Fizz mengalami luka yang sangat parah, namun di waktu yang bersamaan, Blitzo juga harus kehilangan ibu kandungnya. Momen ini jelas menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalunya Blitzo, mulai dari luka yang ada di wajahnya hingga konflik antara dirinya dengan Barbie Wire dan juga Fizzaroli. Nah, dikarenakan kecelakaan ini, Fizzaroli mengalami luka di hampir sekujur tubuhnya, dan hal ini membuatnya harus menggunakan lengan robotik, serta kemungkinan besar suaranya yang terlihat berat ini juga merupakan hasil dari kecelakaan tersebut. Nah, setelah pengungkapan itu, Fizz bertanya kepada Blitzo kenapa ia tidak berusaha menemuinya apabila ia memang masih peduli terhadap Fizz. Blitzo pun membalas bahwa ada seseorang yang berusaha menahannya agar tidak menemui Fizz, dan begitu pun juga dengan Fizz, di mana ia tidak diberitahu bahwa Blitzo sebenarnya berusaha menjenguknya. So ya, ternyata konflik antara mereka berdua menjadi sangat panjang dikarenakan kesalahpahaman saja. Nah, siapakah orang yang berusaha menahan mereka berdua? Well, kemungkinan besar adalah pihak rumah sakit rehabilitasi, sama seperti yang ada di episode sebelumnya. Nah, setelah kejadian ini, mereka berdua pun kini mulai memiliki chemistry yang sangat baik hingga dapat berhadapan dengan pasukan Crimson dengan cukup mudah. Ketika mereka berdua terpojok, Fizz berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan menunjukkan kemampuan bernyanyinya, yang mana gue pribadi kurang begitu suka sih sama momen ini. Karena ya, kayak typical easy way out aja gitu. Ya, meskipun musical score-nya terbilang lumayan oke, tapi ya kalau bisa musical score-nya itu di tempat yang kayak apa ya, ya jangan di momen inilah gitu. Atau lebih oke lagi kalau misalnya lagunya tuh diputar pas mereka berhadapan dengan pasukan Crimson. Kayak itu bakal lebih enjoyable aja sih ketimbang dibuat untuk mengalihkan perhatian, karena dengan begitu hal ini membuat Crimson dan Striker terlihat seperti tipikal villain yang tolol aja gitu. So ya, singkatnya rencana mereka berhasil dan keduanya berhasil kabur, sementara gudang milik Crimson harus hancur. Tapi ternyata Striker masih belum menyerah dan berusaha untuk menghabisi Fizzaroli. Blitzo pun terpaksa menembakkan sebuah tong yang mengakibatkan ledakan, dan ia pun dihadapkan dengan momen yang sama seperti yang terjadi di masa lalu. Tapi untuk kali ini, Blitzo berhasil menyelamatkan Fizz dan hubungan mereka berdua menjadi baikan kembali. Bahkan setelah Fizz kembali lagi bersama dengan Asmodeus, Fizzaroli membiarkan Asmodeus untuk memberikan kristal yang diinginkan oleh Stolas. So ya, jadi begitulah hal yang bisa gue bahas dari episode kelima dan episode keenam dari season kedua kartun Hell of a Boss. Overall ini merupakan dua episode yang cukup solid, terutama di episode keenam di mana mereka berhasil menciptakan sebuah momen emosional yang cukup kena kepada gue dan sekaligus mengungkapkan
menghidupkan sebuah masa lalu yang sangat kelam. Meskipun ya harus gue akui bahwasannya episode ke-6 ini agak sedikit membuat gue risih karena ya hubungan antara Vizzaroli dan juga Asmodeus agak ya you know lah. Tapi ya inilah konsekuensi yang kita harus hadapi untuk bisa menikmati kartun ini. So mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kedua episode ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. So terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.